Yang terhormat Ibu Kartika Ningsih, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP 2 Kajen. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP 2 Kajen. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, di sini saya akan membacakan susunan acara yang pagi hari ini. Pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan dengan bacaan basmalah. Yang kemudian yang kedua dengan acara sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga materi desiminasi aksi nyata budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan. Kemudian yang keempat acara penutup. Dari empat susunan acara ini kita bisa mulai dari acara yang pertama dulu, yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Terima kasih Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Bu Nina selaku kita melakukan sebuah diseminasi aksi nyata yang telah beliau lakukan, yaitu modul disiplin sebagai salah satu dari tugas beliau sebagai penggerak yang mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tentunya sudah tahu semua bagaimana sih modul disiplin positif, di mana di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang kita sepakati bersama dalam pembelajaran antara guru dengan siswa, di mana kegiatan itu adalah untuk mengarahkan pendidikan yang notabene sebagai ciri khas kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, di mana sebagai seorang guru kita harus bisa mengetahui bagaimana sih kondisi siswa yang kita ajar nih, kita beri pendidikan, kita beri pelajaran, di mana kita tahu semua bahwa kondisi setiap siswa itu berbeda-beda. Sehingga disinilah sebagai seorang guru kita harus bisa memaksimalkan dengan cara menggali apa yang diinginkan siswa dalam pembelajaran, begitu juga oleh guru. Sehingga dengan adanya kesepakatan itu nanti kita buat semacam reward dan konsekuensi, di mana diharapkan dengan seperti itu siswa semangat dalam belajar, dan tentunya harapan bahwa pembelajaran betul-betul berpusat pada siswa itu bisa terwujud. Dan itu harus dipahami oleh semua guru, dan insya Allah guru di SMP 2 Kajen sudah melaksanakan, hanya butuh proses. Itu saja Bu Nina sambutan saya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat. Akhiri berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu, ini berarti acara yang ketiga, yaitu materi destinasi aksi nyata yang akan diisi oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nina Puspita Ningrum. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan dari SMP Negeri 2 Kajen. Ya, Bapak Ibu, kita perhatikan di layar ya. Di situ ada yuk senyum selama 30 detik. Ya, biar kita refresh dulu. Tapi senyumnya tidak sendiri, ya. Tapi senyumnya dengan berpasangan. Monggo Bapak Ibu bisa berpasangan. Ya, berarti ya kalau yang bapak-bapak ya sama bapak-bapak saja. Oke, Pak Nur Cahyo sama Pak Lutfi, silakan monggo. Ayo. Iya, silakan ya, biar fresh ya. Jadi nggak tegang nanti ya. Monggo Bapak Ibu. Ya, kita bisa berpasangan ya. Hadap-hadapan Bapak Ibu. Monggo, hadap-hadapan. Kemudian ya nanti saya hitung 30 detik ya. Ya, oke. Ya, kita mulai. Silakan berpandangan dengan pasangannya masing-masing. Oke? Kita mulai tapi sambil senyum. Ya, kita mulai ya Ibu, Bapak nggih? Bu nggih? Iya. Kan belum dimulai Ibu. Iya. Ya, mulai 1 2 3. Yo dipandang temannya sambil bersenyum. Yo, senyum ya, bukan pertama ya dipandang wajahnya. Iya. Sudah? Iya. Gimana sudah refresh? Sudah. Iya. Tadi sudah memandang wajah temannya ya, jadi senyum sendiri ya. Gitu. Oke. Next. Berikutnya yaitu ya sebelum acara tadi penyampaian materi ada kesepakatan forum diseminasi dulu nggih Bapak Ibu nggih. Saya ambil contohnya di sini yaitu menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Monggo ditambahi apa Bapak Ibu? Fokus nggih? Nggih, terus ada lagi monggo? Mau ditambahi apa ini? Fokus, kemudian menghargai, menjadi pendengar yang baik dulu. Terus apa lagi kira-kira? Cukup? Cukup? Cukup nggih? Baik, sudah cukup, kita sepakati ya. Tadi kita harus menghargai siapapun, kemudian kita jadi pendengar yang baik, dan yang ketiga adalah fokus. Next berikutnya yaitu ini aksi nyata budaya positif, yaitu diseminasinya. Bisa terlihat nih Bapak Ibu nggih? Apa kurang besar? Cukup ya? Cukup, baik. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti, nah itu ada 6, nanti yang akan kita bahas itu ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah dari keenam kira-kira Bapak Ibu sudah pernah sekilas mendengar dari keenamnya tidak ya? Sudah ya? Sudah ya? Mungkin ada beberapa yang belum begitu penjelasannya belum belum secara gamblang seperti itu. Berikutnya yang pertama yaitu disiplin positif. Nah kira-kira tadi disiplin positif itu apa nih? Tadi kalau tidak salah Ibu
kepala sekolah sudah membicarakan tadi ya Bu ya, sudah nyenggol-nyenggol sedikit ya. Nah kalau menurut teman-teman bagaimana? Disiplin positif itu apa ya? Perilaku yang positif, iya betul sekali. Nah, lanjut, next berikutnya ya tadi karena sudah di awal tadi Ibu sudah mengatakan kalau disiplin positif sudah panjang lebar, maka tadi ditambahi sama teman-teman ya kalau disiplin positif itu adalah perilaku yang positif. Lanjut untuk disiplin positif di sini, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Ini ya, ini yang disiplin positif. Maksudnya seperti itu. Kemudian juga disiplin positif itu bisa ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Saya ambil gambar-gambarnya dari SMP 2 Kajen semua ini nanti Bapak Ibu. Berikutnya disiplin positif. Disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, disiplin positif di sini itu akan menuju ke ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Itu ada profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Ketiga kebinekaan global, keempat bergotong royong, kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Ya. Perilaku motivasi perilaku manusia. Berarti tadi kita sudah ke disiplin positif ya. Nah sekarang yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Kira-kira kita sebagai manusia ya punya motivasi atau perilaku ada berapa nih Bapak Ibu ya? Kira-kira apa ya perilaku manusia itu yang bagaimana sih? Yang bagaimana Bu? Dia perilaku motivasi perilaku manusia Misalnya itu untuk saling menyayangi, itu termasuk dalam perilaku manusia, saling menyayangi, kemudian bertahan hidup, kemudian Saling membantu. saling membantu ya. Terima kasih Bu Dia. Tadi sudah mengatakan kalau motivasi perilaku manusia yaitu untuk bertahan hidup. Kita coba lihat ya. Ternyata di sini ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biar tidak dihukum ini ya. Gimana caranya? Biar aman-aman saja terus bagaimana? Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kadang kita juga pengen dapat pujian ya. Kita melakukan suatu biar apa? Biar dapat pujian. Kadang anak-anak juga seperti itu, apalagi kita ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah dari 3 motivasi ini ada yang yang datangnya dari eksternal dan internal. Kira-kira yang eksternal yang mana nih Bapak Ibu? Yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman nggih. Itu eksternal. Kemudian yang kedua ada enggak? Apa cuma satu aja yang eksternal? Ada ya? Yang mana? Yang mana Bu Gayo? Yang nomor 2 yaitu untuk mendapatkan imbalan atau
atau penghargaan dari orang lain, ya kan? Karena kita hanya ingin mendapatkan sesuatu seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini apakah eksternal juga? Gimana Pak Cahyo? Internal, ya? Bisa internal, bisa eksternal. Kita lihat yang nomor 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Diri sendiri berarti berarti yang internal. Jadi dari 3 motivasi perilaku manusia, yang 2 ini yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu masuknya ke eksternal. Kemudian yang internalnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Berikutnya yang ketiga, tadi motivasi sudah ya. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin juga Bapak Ibu sudah di awal sudah membuat kesepakatan kelas. Nggih. Sudah nggih? Iya, sudah. Ya, itu keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Tadi juga di awal kita juga sudah ya. Sudah? Iya, sudah mengawali dengan kesepakatan forum diskusi ini. Berikutnya yaitu keyakinan sekolah tadi. Jadi guru itu harus berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Jadi ini yang penting ya, untuk membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan sekolah antara guru dan murid itu memang harus saling sepakat. Jadi tidak salah satu, misalkan guru yang ini tidak ya, tapi harus adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau juga kelas ya berupa pernyataan. Nah ini isinya tentang apa sih keyakinan kelas atau tadi kesepakatan kelas? Isinya sebuah pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kata-katanya tidak terlalu panjang dan juga harus kata-kata itu mudah diingat anak-anak. Kira-kira contohnya tadi ya, harus apa? Tadi Bu Tika fokus kayak gitu ya. Itu kan jadi katanya singkat tapi langsung mengena ke anak-anak seperti itu. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus ya. Ini contohnya Bapak Ibu, ini contoh dari keyakinan sekolah yang sudah pernah kami buat ya di kelas 9D ya. Ini contohnya kesepakatan kelas. Kemudian keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat. Jadi saya langsung saja next ya. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Makan. Iya, kita memang butuh makan ya Pak ya. Terus apa lagi? Iya, kasih sayang, kita juga butuh dikasih sayang antar teman ya. Kemudian dengan murid kita ya, dengan keluarga. Berarti tadi sudah disebutkan 2. Kemudian ada lagi tempat tinggal. Iya, kalau nggak ada tempat tinggal terus bagaimana gitu ya. Terus ada lagi uang. Apa? Sandang. Iya, betul. Uang. Iya, betul ya. Kalau nggak ada uang kita nggak makan, nanti nggak bisa makan. Bukan makan uang loh. Iya, tapi bukan makan uang, betul. Tapi uang itu kan untuk dibelikan makanan, Iya. Baik, berikutnya yaitu tentang tadi kebutuhan dasar manusia. Ini ya ada penjelasannya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal
memenuhi kebutuhan dasar mereka. Iya, itu ya. Kenapa kadang ada yang anak-anak kita, murid-murid kita ya membuat ulah, itu sebenarnya mereka itu pengen. Nah, pengen apa? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di sini. Ya, kebutuhan dasar manusia tadi sudah disebutkan sama teman-teman ya. Yaitu diantaranya ada 5. Yang pertama yaitu ketahanan hidup. Ya, kita bertahan hidup tapi makan ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penugasan, penguasaan, maksudnya bukan penugasan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar pada manusia. Nah, ini ada cerita ini Bapak Ibu, ada studi kasus, bisa dibaca nih Bapak Ibu nih. Apa saya harus membacakan? Tak bacakan wis ya. Ada studi kasus ini, Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H. Di sini nggak ada yang namanya Ibu Zulaiha ya. Adanya Susiha ya. Iya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya ini. Ada yang ulah ini. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Kalau tidak salah kemarin juga ada gitu ya. Ya, saya kemarin dengar kayaknya itu. Nah, nanti kita praktekkan itu ya. Jadi si Tommy ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha ini, maka apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasannya si Doni ini melakukan perbuatan seperti itu apa? Ya, harus ditanya dulu ya, otomatis Doninya ditanya, Tominya harus ditanya dulu ya, kenapa melakukan seperti itu? Iya, terus? Didekati dulu ya. Didekati berarti duduk bersama begitu ya. Iya betul. Baik Bapak Ibu, ini tadi sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi ada kasus semacam itu. Nah, kira-kira alasan Tommy yang pertama ini ya. Alasan Tommy yang pertama adalah karena dia mungkin lapar. Lapar ya, sampai jam 1 kan ya. Nah, lapar dengan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar, tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Nah, sedangkan teman-temannya ia membawa bekal. Mungkin dikasih bekal hanya beberapa ribu saja untuk beli jajan di pagi hari, siangnya sudah lapar lagi. Jadi alasan yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua ini, alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Otomatis kan ada temannya ya, ada temannya yang memperhatikan. Kemudian temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya. Terus dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy itu adalah kebutuhan pengen disayang. Sebenarnya dia itu cari perhatian yang pertama dari temannya. Nggih Bapak Ibu nggih? Iya, kemudian yang kedua cari perhatian dengan gurunya. Kemudian yang ketiga dengan orang tuanya. Itu alasan yang kedua, yaitu untuk kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebenarnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dia berkuasa. Ya kan ya? Benar ya?
Jadi wah ternyata si Tommy itu sukanya ngerebut tadi makanan dari temannya. Akhirnya dia memandang kalau si Tommy ini penguasa dari kelasnya seperti itu. Berikutnya yaitu alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Kemungkinan juga si Tommy ini diberikan bekal sama ibunya dari rumah, karena mungkin bekalnya yang dibawakan itu selalu sama. Jadi dia merasa bosan dan ingin mencoba punya temannya. Mungkin punya temannya kok ada telurnya ya. Dia hanya mungkin selalu membawanya nasi sama ayam kayak gitu kan ya. Jadi dia pengen telur, bawanya ibunya membawakannya nasi dengan ayam terus, ayam goreng tentunya ya, bukan ayam yang masih hidup. Iya. Jadi dia ingin mencoba untuk mencicipi temannya. Maka mencicipi temannya, maksudnya mencicipi makanan punya temannya seperti itu nih. Iya. Maka Tommy sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu dia ingin bebas, ya kan ya. Itu alasan yang keempat. Berikutnya yaitu alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng. Ya, biasanya kan anak-anak apalagi seusia SMP ya, sukanya iseng dengan temannya, yaitu ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Iya, pengen senangnya iseng, ambil kayak gitu kan. Jadi temannya jadi marah dan bagaimana ya gitu. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu mungkin ya. Dia senang membuat teman-temannya marah. Jadi ya ekspresi teman-temannya itu mungkin tadi ada yang marah kemudian lucu. Maka berarti si Tommy ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Ya, itu kebutuhan hidup manusia tadi ada 5 ya. Sudah saya paparkan dengan sebuah studi kasus tadi dan alasan-alasannya Tommy. Nah, berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Apa ini Bapak Ibu? Posisi kontrol restitusi. Ada berapa nih? Apa saja ya? Ada 3? Ya, contohnya apa Bu? Sebagai? Ada 3 pokoknya. Yang diingat bukannya ada 3 ya? Baik, oke, saya lihat. Nah, wah ternyata ada 5 ini Bapak Ibu. Iya, ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Nah, kira-kira kita pernah melakukan ini nggih? Iya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol restitusi nih Bapak Ibu. Kira-kira kita sering melakukannya yang mana ini Bapak Ibu? Yang mana? Yang mana? Oh, semuanya pernah semua ya? Iya. Iya, tapi kadang saya sering melihatnya yang ini, yang nomor 1 ini. Iya, sebagai penghukum. Ya, nanti kita akan ulas semuanya dari 5 posisi kontrol restitusi. Ini Bapak Ibu, tidak jelas ya? Tidak jelas ya? Ya. Jelas buatan Bapak Ibu? Buatan saya juga. Baik, tak bacakan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ada 5 posisi kontrol. Ini sudah saya jabarkan. Ada motivasinya. Ini ada 3 saya kelompokkan. Yang pertama adalah identitas yang gagal.
ya, atau kontrolnya hanya dari luar, karena kontrolnya dari luar. Kemudian ada identitas, yang kedua adalah identitas berhasil atau sukses, karena juga kontrolnya dari luar berarti eksternal juga ya. Kemudian yang satunya adalah identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrolnya dari diri sendiri, berarti dari internal. Nah, yang pertama tadi saya akan mengulas sedikit, yaitu dari kelimanya, itu menghukum. Nah, ini ya yang menghukum. Biasanya itu guru akan berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian juga bisa menyakiti ya. Ada nggak ya kira-kira ya, Den? Nggak ada. Kalau sekarang nggak ada nggih, Bapak Ibu nggih. Kalau dulu mungkin iya. Kemudian kalau guru berkata, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti ya. Awas ya. Itu sebagai penghukum. Nah, nanti hasilnya mereka itu bukannya manut, tapi akan memberontak atau menyalahkan orang lain, atau juga mereka bisa akan berbohong ya. Itu hasilnya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan murid di luar dunia yang berkualitas. Nanti dia akan meletakkannya di luar gitu. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi itu Bu Guru. Begitu kan ya? Itu kalau posisi yang penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, yaitu biasanya guru ini selalu berceramah ini. Ceramah dulu ngalor ngidul ya. Berceramah dan mengatakan seharusnya kan? Kita juga pernah ya seperti itu. Kemudian sebenarnya ibu kecewa sama kamu. Itu juga nanti itu masuknya ke pembuat rasa bersalah. Dan hasilnya yaitu anak pasti akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong nantinya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maka murid itu akan berkata, maafkan saya ya Bu, paling kayak gitu Pak. Itu kontrol dari eksternal, yaitu menghindari hukuman nanti. Kemudian kontrol yang berikutnya, identitas yang berhasil, ya tapi tetap kontrol dari luar bukan dari dalam, yaitu teman. Yang kedua yaitu pemantau. Yang teman yaitu membuat alasan. Biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah, gimana caranya? Ben ibu itu gak marah-marah lagi gitu loh. Itu posisi sebagai teman. Hasilnya maka bagaimana hasilnya? Yaitu anak akan ketergantungan. Dan kaitannya dengan murid yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Oh, berarti dia menganggap gurunya itu berkualitas. Nah, paling juga tadi yang teman ya tadi ya, muridnya itu pasti akan saya berpikir bapak atau ibu teman saya. Itu mereka akhirnya menganggap kita adalah temannya seperti itu. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu pemantau. Ya, gurunya berbuat menghitung atau mengukur. Biasa ngitung ya poin biasanya ya. Itu. Kemudian guru berkata apa peraturannya, dilihat peraturannya seperti itu kan. Kemudian hasilnya otomatis si anak ini akan menyesuaikan diri. Tapi ada tapinya ini, kalau mereka diawasi ya biasanya dengan guru BK ya. Aduh, ada bu siapa itu, langsung bajunya dimasukkan ya kan. Nah, itu sebagai posisi pemantau. Nah, nanti murid itu akan berkata berapa banyak bintang misalkan di sini ya, kalau di sekolah TK mungkin TK atau di SD kan dapatnya bintang seperti itu ya. Nah, itu berarti sepertinya
si anak ini nanti akan seperti meminta imbalan. Oke. Terus yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer itu guru harus berbuat yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi betul yang ditanya apa yang diberikan tadi dari Bu Gayung ya. Dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Nah, nanti guru akan berkata apa sih? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini dan seterusnya mungkin gitu ya Bu Gayung ya. Kemudian kalau hasilnya otomatis anak akan adanya penguatan pribadi untuk kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, biasanya seperti itu. Terus bagaimana? Saya harus bagaimana seperti ini. Dampaknya untuk murid yaitu si murid ini bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi anak nanti akan oh iya ya seperti itu. Ternyata saya tadi salah ya. Nah, nanti akan saya tampilkan ya contoh dari yang kemarin saya sudah buat yaitu nanti restitusi dari segitiga ya, segitiga restitusinya nanti di akhir acaranya. Kemudian ini posisi kontrol restitusi. Nah, dari kalimat tadi itu diantaranya karena kita sebagai guru, maka yang tepat adalah sebagai manajer ya. Iya, tapi kalau dengan manajer kita harus uji dengan kesabaran. Iya, betul. Baik, iya. Nah, ini posisi kontrol restitusi sebagai manajer itu guru harus berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi bukan gurunya yang mencarikan solusi, tapi si anak tersebut yang mencari solusinya sendiri. Ini lagi, selain itu posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini kemudian ini ada segitiga restitusi ya. Yang akan kita bahas yaitu segitiga restitusinya ini. Bentar. Ini Bapak Ibu bisa kita lihat tahapannya. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ya, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama dulu yaitu menstabilkan identitas. Ya, biasanya kita contohnya gimana ya Bapak Ibu ya? Kalau menstabilkan identitas. Kita ajak duduk dulu ya Bapak Ibu ya. Anaknya diajak duduk ibunya. Itu keren ya gambarnya ya. Iya, itu kelas 7. Baru kemarin itu saya praktekkan. Semoga berhasil nanti. Ya, itu namanya Rehan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, karena kalau dalam proses pembelajaran itu nggak mungkin langsung benar kan ya. Iya, harus benar ya nggak usah sekolah nanti. Yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Lanjut. Menstabilkan identitas. Nah ini, yaitu berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Seperti ini misalkan ini Bu.
Ya sama sih, misalkan ada anak yang terlambat sekolah ya sama sih, itu juga pernah melakukan terlambat ke sekolah. Tapi kan ada alasannya seperti itu kan ya. Nah, itu contohnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga mengatakan kata-kata itu, tidak ada manusia yang sempurna. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, seperti itu. Itu tentang yang langkah atau tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Jadi mungkin kan anak masih dalam kondisi dari kelas mungkin ya, dia tidak tahu menahu, tiba-tiba dipanggil oleh gurunya. Distabilkan dulu dengan seperti itu. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validkan. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, validasi tindakan yang salah, ya, kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan ya, mengapa kamu melakukan itu, ya Briska ya. Apa sih pentingnya buat kamu? Kamu lakukan itu, kamu penting apa tidak? Seperti itu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berarti kita harus mencari sikap yang baik itu yang bagaimana. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus tanpa harus memukul atau merebut atau bagaimana seperti itu. Itu tentang validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinannya, apa sih aturannya, apa sih tadi kesepakatannya itu apa, seperti itu. Nah, ini contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini, tadi kesepakatan mungkin ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu yang seperti apa, kamu itu ingin jadi seperti apa. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu contoh-contohnya, contoh-contoh pertanyaannya seperti itu. Nah, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan. Nah, kemampuan apa? Nah, ini tadi ada 6. Budaya positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol institusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itu tentang tadi ya 6 ya. Dan yang terakhir tadi segitiga restitusi. Saya akan menampilkan yang kemarin yang sudah saya praktekkan di sekolah beberapa hari yang lalu dengan anak yang tentunya anak tersebut hanya sebagai model saja ya. Ini ada si Fahira. Ceritanya si Fahira ini, dengar nggak Bapak Ibu? Jelas ya? Saya minta tolong Pak.
sehari-hari Fahira. Kalau saya ulangi. Waalaikumsalam. Fahira tahu nggak ibu Andini? Tahu ada apa ya? Terus kemudian kamu hapus kan ya? Iya. Baik. Kenapa kamu upload dan apa sehari-hari Fahira foto? Enggak ya? Terus? Oh, pas waktu upload aja ya? Ya itu sih percaya ya kalau si Fahira ini nggak merokok kan ya. Terus kenapa kamu melakukan seperti itu? Saya hanya ikut-ikutan karena menurut saya itu merasa keren. Merasa keren gitu ya. Terus selalu menarik Dan aku di bawah bilang saya juga sadar bahwa saya salah. gitu ya. Fahira itu ya paham sih ya kalau di usia Fahira ini pengen terlihat keren kayak gitu ya, wajar sih, wajar dan mengabarnya seperti itu. Terus bagaimana sekarang merasakan, apakah memang benar-benar keren seperti itu? Tidak. Terus teman-teman kamu lihat yang punya sesuatu itu kan ya. Terus ya nanti kamu nggak perlu itu karena itu di sini juga tidak merasa dirugikan. Nah, menurut kamu siapa yang lebih baik? Kamu sendiri ya. Iya, jadi apa coba? Ya teman-teman ya. Terus gimana ya? Ayo kita pikirkan bareng-bareng ya, ya. Sekarang apa yang bisa Fahira lakukan untuk memperbaiki keadaan seperti ini? Saya jadi itu mengulangi pagi. Ya, memang sih sebagai seorang pelajar ya, itu perbuatan itu baik. Kalau menurut kamu yang baik dilakukan itu apa sekarang? Terus? Sudah, tapi kamu juga sudah minta maaf ya, bahwa tidak akan melakukan perbuatan itu karena perbuatan itu tadi kurang baik dan kamu tadi juga sudah janji ya tidak berlama lagi kan ya? Iya, sudah, kalau sudah sekarang kamu bisa mengajukan ya. Ya, itu tadi ceritanya kasus dari si Fahira ini ngupload di story WA. Salah satunya yaitu melihat temannya yang sedang merokok. Kayaknya kalau kayak gini keren kali ya, seperti itu. Akhirnya dia tapi setelah beberapa saat dia menyadari, oh iya ya, itu kan melanggar ya. Akhirnya mereka dihapus. Setelah dihapus story WA-nya, ternyata teman-teman dan gurunya juga sudah melihat. Nah, seperti itu. Itu contoh salah satu dari sebuah tahapan dari segitiga restitusi kita sebagai manajer ya tadi ya. Kemudian ada satu lagi ini si Salwa ini ceritanya. Waalaikumsalam. Udah Salwa? Salwa tahu nggak kenapa? Tidak. Baiklah, itu terlihat dari ditanya sama Salwa. Nah, kenapa sih akhir-akhir ini sering banget
tidak apa-apa ya, sama ya, semua orang pasti punya pernah melakukan sebuah kesalahan. Ibu juga pernah, maksudnya pernah belajar tanda sekolah, tapi kan juga itu punya alasan tersendiri. Nah, kira-kira si Salwa ini terlambat sekolahnya itu kenapa? Karena selalu waktu sama keasinan seperti itu segala terkadang salah juga baru gitu jadi salah baru Tidaknya kasihan, kamu kasihan. iya, jadinya mau jam 1 malam ya otomatis tidurnya bangunnya kesiangan. Oh gitu ya. Sekolah dokter itu ya memang menyenangkan ya. Sebenarnya sih sebenarnya tidak salah ya kalau kamu main-mainan seperti itu. Iya, tapi kondisinya saya tidak Baik, Salwa. Lalu apa yang akan Salwa lakukan sekarang? salah kamu dan tidak kalau bisa dan tidak kesiangan. Baiklah, Salwa. Kalau sudah Salwa sudah berkomitmen ya pada diri Salwa sendiri, juga tadi berarti juga berkomitmen dengan ibu ya. Apa yang akan Salwa lakukan jika besok-besok masih terlambat sekolah? Kalau saya berangkat sekolah lagi, Wina perlu TMP sama sama. Oke, baik. Semangat ya Salwa ya. Pasti kamu bisa melakukan itu. Baik, sekarang Salwa bisa akan semangat Salwa. Kasih Bu. Iya. Lalu video yang kedua yaitu ceritanya si Salwa ya. Si Salwa itu berangkatnya kesiangan. Ya mungkin tidak 1 kali atau 2 kali tapi sering. Nah akhirnya saya mungkin sebagai wali kelas itu memanggil si Salwa. Mungkin dengan cara seperti itu ya anak tidak merasa tertekan mungkin dan juga bisa menumbuhkan dari dirinya sendiri, tidak paksaan atau tidak benojo kena hukuman dan sebagainya itu. Baik Bapak Ibu, setelah tadi video yang saya tampilkan contoh-contohnya, kalau misalkan nanti ada yang baik ya silakan nanti bisa diadopsi, tapi kalau misalkan ada yang lebih ya kurang ya saya minta maaf. Kalau mau memberikan saran atau kritik bisa nanti dilanjut di luar forum. Nah, yang terakhir terima kasih. Selesai Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, demikian dari aksi nyata atau diseminasi budaya positif dari saya, yaitu dari Ibu Nina Puspita Ningrum, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan dari SMP 2 Kajen. Itu saja Bapak Ibu yang akan saya sampaikan tadi materinya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung ya Bapak Ibu ya. Penutup kita baca dengan bacaan iya, alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Fahira, Ya, Fahira tahu nggak Ibu panggil sini? Tahu ada apa ya? masalah story WA saya yang melapor rokok. Ya terus kemudian kamu hapus kan ya? Iya. Baik. Kenapa kamu upload dan apa sehari-hari Fahira merokok? Enggak Bu. Enggak ya? Enggak. Terus? Saya cuma ngupload Oh, story WA. pas waktu ngupload aja ya? Iya. Ya itu sih percaya ya kalau si Fahira ini nggak merokok kan ya. Terus kenapa kamu melakukan seperti itu? Saya hanya ikut-ikutan teman saya. Soalnya menurut saya
gitu ya. Iya. Terus selalu kenapa kamu hapus? Sering. Saya takut gimana hilang nama saya. Saya juga sadar bahwa saya salah. Oh gitu ya. Fahira, ibu ya paham sih ya, kalau di usia Fahira ini pengen terlihat keren kayak gitu, ya wajar sih, wajar kamu menguploadnya seperti itu. Nah, terus bagaimana sekarang perasaan kamu? Apakah memang benar-benar keren seperti itu? Tidak. Saya takut saya terlihat seperti anak nakal. Iya. Terus Terus saya hapus. uploadan saya. Tapi Iya. ternyata teman-teman saya ada banyak yang Teman-teman kamu lihat yang Bunda juga melihat kan ya? iya. Nah, terus? Maafin saya. Oke, ya sebenarnya kamu nggak perlu minta maaf ke ibu, karena ibu di sini juga tidak merasa dirugikan. Nah, menurut kamu siapa yang rugi kok seperti itu? Saya sendiri, Bu. Kamu sendiri ya? Iya. Iya. Jadi apa coba Jadi sekarang? bahan kunjungan teman. Iya, ujian teman-teman, obrolan teman-teman ya. Iya. Terus? Saya nggak tahu. Saya harus gimana? Ya, terus gimana ya? Ayo kita pikirkan bareng-bareng ya Mbak ya. Sekarang apa yang bisa Fahira lakukan untuk memperbaiki keadaan seperti ini? Saya janji Bu buat nggak ulangin lagi. Oke, ya Mbak, memang sih sebagai seorang pelajar ya, itu perbuatan itu memang tidak baik ya. Kalau menurut kamu yang baik dilakukan itu apa sekarang? Belajar Bu, terus mematuhi peraturan sekolah. Terus? Saya tidak seharusnya menyebabkan apa yang tidak baik. Betul sekali. Ya sudah, tadi kamu juga sudah minta maaf ya. Iya. Bahwa tidak akan melakukan perbuatan seperti itu karena perbuatan seperti itu tadi kurang baik, dan kamu tadi juga sudah janji ya tidak akan melakukan lagi kan ya. Iya, ya sudah, kalau sudah sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk Sawah. Sawah. Iya Bu. Sawah tahu enggak kenapa ibu panggil? Tidak Bu. Baiklah, ibu itu hanya ingin bertanya sama Sawah. Nah, kenapa sih akhir-akhir ini sering banget kan ya Sawah itu terlambat berangkat ke sekolah? Iya Bu. Kenapa kamu nggak maaf? Karena saya salah, karena berangkat sekolahnya selalu terlambat. Jadi kamu merasa bersalah ya? Kenapa sih menurut kamu terlambat sekolah itu merupakan perbuatan yang salah? Karena Salwa tidak menaati tata tertib sekolah. Seharusnya sampai sekolah sebelum jam 7, tetapi Salwa sampai sekolahnya jam 7. Sebenarnya sih tidak apa-apa ya Salwa ya. Semua orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ibu juga pernah, maksudnya terlambat datang ke sekolah, tapi kan juga itu punya alasan tersendiri. Nah, kira-kira si Salwa ini terlambat sekolahnya itu kenapa? Karena Salwa waktu Salwa keasikan scroll TikTok sampai larut malam. Terkadang Salwa juga baru tidur jam 1 pagi, jadi Salwa baru tidurnya kesiangan. bangunnya kesiangan. Iya, jadinya kalau jam 1 malam ya otomatis tidurnya bangunnya kesiangan. Oh begitu ya. Scroll TikTok itu ya memang menyenangkan ya. Sebenarnya tidak salah ya kalau kamu main-mainan seperti itu. Iya Bu, tapi seharusnya Salwa tidak ikut waktu. Baik Salwa, lalu apa yang akan Salwa lakukan sekarang? Salwa akan mengurangi bermain HP-nya dan tidak lupa waktu, agar Salwa bisa tidur lebih awal dan tidak bangun kesiangan. Baiklah Salwa. Kalau Salwa sudah berkomitmen ya pada diri Salwa sendiri, juga tadi berarti kita juga berkomitmen dengan ibu kan ya. Sekarang apa yang akan Salwa lakukan jika besok-besok lagi terlambat sekolah? Kalau Salwa
Bu Lina boleh menyita HP Salwa selama beberapa hari. Oke, baik. Semangat ya Salwa ya. Pasti kamu bisa melakukan itu. Iya, Bu. Nah, sekarang Salwa bisa kembali ke kelas. Ya. Semangat Salwa. Kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Nurul Amalia, saya dari kelas 9D. Terima kasih Bu Lina telah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya. Saya tidak akan mengupload foto seperti itu lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Novalina Putri Dinata dari kelas 9D. Terima kasih Bu Lina sudah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah saya. Saya tidak akan mengulangi masalah saya lagi dan saya akan berangkat sekolah tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.